menghormati dan menghargai. Perilaku ini tidak hanya menghancurkan hubungan sosial, tetapi juga menghilangkan atau mengancam persatuan bangsa. Mari kita mulai introspeksi diri dan mulai menanamkan kembali nilai-nilai kesopanan dalam diri kita. Sebelum kami mulai presentasi ini, izinkan kami menyampaikan pantun terlebih dahulu. Air beriak pada dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami menyampaikan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan. Kami dari SMA Negeri 9 Jakarta. Kami dari SMA Negeri 9 Jakarta ingin menyampaikan paparan karya infografis kami yang berjudul Sentrik. Saya Fatur Fajar Ramadan. Hadirin yang terhormat, Saya Raisya Cimotijaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hamsa Nabila, tetap semangat. Dewan juri sekalian dan hadirin yang kami muliakan. Ketika kita mendengar soal masyarakat Indonesia, apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan kemungkinan adalah terkait kesopanan dan kesantunan yang kita miliki. Namun sepertinya ini berbeda ketika kita membahas soal masyarakat digital Indonesia. Kita dapat lihat berita-berita berikut bahwa terdapat diskriminasi, hoax, bahkan hate speech. Bahkan menurut beberapa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Bahkan menurut aplikasi yang Microsoft harus menutup kolom komentarnya setelah melakukan survei ketidaksopanan negara kita dan diberi ujaran kebencian oleh netizen negara kita. Ini menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Kita dapat lihat bahwa perilaku negatif terbanyak menurut Pew Report pada tahun 2019 menjelaskan bahwa perilaku negatif terbanyak di platform digital adalah berada di media sosial. Ini menjadi masalah yang sangat bahaya. Sebesar 71% di platform digital media sosial menjadi perilaku negatif. Terdapat 71% dari 2.648 responden. Ini dapat disebutkan bahwa media sosial jadi sarang perilaku negatif. Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, kita dapat lihat data korban yang sangat mengkhawatirkan. Menurut Digital Civility Index pada tahun 2020 menyatakan bahwa 27% masyarakat digital pernah merasakan hate speech, 34% masyarakat digital pernah mengalami hoax dan penipuan, bahkan 13% masyarakat digital pernah mengalami diskriminasi. Lalu kita lihat data berikut dari UNICEF. Data korban cyberbullying menjelaskan bahwa cyberbullying korban terbanyak ada pada milenial dan Gen Z. Mohon dilanjutkan. Dampak pada korban juga sangat luar biasa Dewan juri. Kita dapat lihat secara mental, emosional, dan fisik. Secara mental, korban akan merasa bodoh, malu, bahkan marah, serta akan menghindari diri dari lingkungan sosial. Lalu secara emosional, mereka akan hilang minat dan terjadi perubahan perilaku seperti murung dan sensitif. Karena mental dan emosional yang tidak stabil, ini akan mempengaruhi kepada fisiknya juga. Korban akan merasa overthinking dan psikosomatis. Mohon dilanjut. Dewan juri sekalian, kita dapat lihat pemerintah sendiri sudah memberi kebijakan untuk mengatasi hal ini. Seperti misalnya dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 menjelaskan tentang ujaran kebencian, lalu pada dalam KUHP 378 menjelaskan tentang penipuan, lalu pada Undang-Undang 27A dan 27B menjelaskan tentang pencemaran nama baik. Lalu dari semua data ini mengacu kepada satu hal dikutip dari Jurnal Universitas 11 Maret pada tahun 2023 menjelaskan bahwa fenomena cyberbullying disebabkan oleh krisisnya etika komunikasi pada masyarakat sehingga berani melontarkan kata kasar. Ini dapat disimpulkan pada satu hal, prinsip peduli sesama adalah kunci untuk mencegah ketidaksopanan. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus mencari prinsip yang kita harus pegang untuk mencegah etika ketidaksopanan di media sosial. Lalu solusi yang kami berikan adalah Sentrik atau social network ethics. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Raisya. Baiklah, terima kasih Fatul atas pemaparan materi sebelumnya. Izinkan saya di sini menyapa dewan juri sekalian dan hadirin yang saya hormati. Inilah produk kami dengan judul Sentrik. Namun sebelum itu, apa itu Sentrik? Nah, Sentrik itu merupakan social network ethics atau
memahami data beserta panduan etis yang dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan perilaku positif dalam diri masyarakat digital Society 1.0. Centrix bentuk keprihatinan kami terhadap minimnya etika yang dimiliki oleh masyarakat digital di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Centrix memuat tentang panduan etis dengan 5 panduan utama, dengan kita harus saling menghormati privasi antar pengguna, yang dilanjutkan dengan menyaring fakta serta membuang drama, yang kemudian kami berharap masyarakat dapat menggunakan prinsip think before dissent, serta masyarakat harus dapat bersikap humble dan bertindak secara sopan dan santun, serta masyarakat digital harus dapat mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada. Centrix memberikan penekanan penuh terhadap kepedulian sosial antar sesama pengguna. Inilah produk infografis kami. Kami ini menggunakan infografis dengan ukuran A3. Menarik bukan? Mungkin di sini dapat dilihat kita menggunakan adanya gambar beserta data, dan kemudian kami juga menggunakan teks singkat. Kenapa kami menggunakan teks singkat? Ini membantu masyarakat untuk memahami cara beretika yang baik saat berinteraksi di media digital. Nah, karena adanya data kesopanan membuat infografis ini menjadi memperkuat insan sendiri. Sehingga ini merupakan produk visual yang sangat bersifat informatif. Hadirin yang saya hormati, inilah 3 tujuan utama Centrix. Kami ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika di masyarakat digital, serta kami juga memberikan panduan etis agar masyarakat digital dapat berinteraksi secara nyaman, dan kami juga memiliki harapan sendiri sebagai tujuan, yaitu untuk menciptakan masyarakat digital untuk mengurangi tindakan perilaku negatif di media digital. Nah, materi pembelajaran yang kami cakup itu memuat tentang 3 hal, di mana kami memberikan bentuk penipuan, yang serta kami menggunakan cara menghindarinya, dengan kami lanjutkan dengan data kesopanan yang memperkuat informasi sebelumnya, serta kami memberikan langkah etika dalam panduan etis dalam bermedia digital. Dewan Juri yang terhormat, inilah nilai-nilai Centrix. Kami menjunjung tinggi 3 nilai, di mana kami ingin masyarakat digital bersifat sopan, yang nantinya akan berkorelasi dengan tingkat kesopanan masyarakat digital, sehingga dapat menciptakan masyarakat digital yang bertanggung jawab, agar masyarakat dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah perbuat di media sosial. Inilah alasan kenapa Centrix itu penting. Why Centrix need to be existed? Menurut data, 49% pengguna pernah menjadi atau bahkan mengalami cyberbullying. Bahkan juga ada yang menjadi saksi bisunya cyberbullying. Dewan Juri yang terhormat, dapat dilihat bahwa buruknya sikap masyarakat di dunia digital membuat kami prihatin. Mengapa etika di media digital sangat berbeda dengan di dunia nyata? Sehingga kami juga melihat dari perspektif korban, di mana banyak korban yang merasakan tekanan fisik, mental, bahkan emosional. Sehingga inilah salah satu alasan mengapa kami membuat Centrix sebagai solusi dari tindakan perilaku negatif yang dapat kami kurangi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada Hamzah. Saya persilakan. Baik, terima kasih Raisa. Wow, luar biasa sekali bukan atas pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, kita akan membahas terkait apa sih itu perbedaan Centrix dengan netiquette. Nah, di sini sebelum kita masuk nih, kira-kira apa sih itu netiquette? Netiquette itu merupakan panduan atau etika secara umum dalam menggunakan media berdigital yang meliputi sopan santun, kode etika, dan menjaga privasi. Walaupun netiquette dengan Centrix kami memiliki beberapa kesamaan, tapi di sini kami memiliki 4 perbedaan tentang dengan netiquette. Yang mana? Pertama, kami mulai fokus pada konteks lokal Indonesia, menangani masalah spesifik seperti cyberbullying, hoax, dan hate speech. Berbeda dengan netiquette yang hanya mencakup etika secara umum, Centrix kami bukan hanya tentang etika saja, tapi kami juga mencakup cyberbullying, hoax, dan hate speech. Nah, selanjutnya kita juga melakukan pendekatan proaktif yang mana mendorong para pengguna untuk berpikir kritis dengan prinsip think before you stand dan penyaringan fakta. Prinsip ini mendorong para pengguna untuk memverifikasi ulang informasi sebelum membagikannya ke sosial media. Dengan tujuan prinsip ini adalah mengurangi penyebaran berita hoax di media sosial. Dan dengan pendekatan proaktif kita juga menekankan pada empati dan etika, yang mana mendorong para pengguna untuk bersikap humble dan sopan santun dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya kita juga menekankan pada nilai tanggung jawab, patuh pada hukum, dan bertindak bijak. Karena apa? Apa yang mereka lakukan di media sosial sangat berdampak besar, bukan hanya dari diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Baik, selanjutnya di sini kami memiliki beberapa cara penggunaan Centrix. Dimulai dari yang pertama,
juga menerapkan sentrik dalam komunitas atau organisasi, yang mana menggunakan infografis dalam diskusi serta seminar-seminar. Dilanjut dengan kita mendorong diskusi dan pendapat tentang pentingnya poin-poin penting yang ada di infografis kami, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana untuk individu sendiri? Nah, untuk individu sendiri, mereka membaca infografis kami terkait bahwa penting loh beretika dalam dunia digital. Izinkan? Dengan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, santri kami memiliki beberapa target atau tujuan yang ingin kita capai. Dimulai dari menyasar pada sekolah, kampus, serta platform media sosial. Yang mana bisa kita ketahui bahwa ini merupakan fokus utama karena banyaknya di kalangan milenial yang menjadi korban serta mereka itu beraktivitas di sana. Selanjutnya kita juga menekankan pada generasi muda, yaitu generasi Z serta generasi milenial. Karena apa? Karena mereka itu merupakan generasi yang rentan terhadap cyberbullying serta aktivitas mereka itu sangat aktif dalam menggunakan media sosial. Nah, dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, dalam hidup pasti kita menghadapi suatu tantangan, dan tantangan inilah harus kita hadapi. Begitu juga dengan santri kami. Santri kami memiliki tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Bahkan menurut TikTok Edit pada tahun 2023 menghasilkan 40% orang setuju untuk memverifikasi ulang informasi sebelum membagikannya. Namun sayangnya 37,87% orang merasa bahwa dia itu tidak sadar bahwa telah membagikan berita hoax di mana-mana. Ini merupakan salah satu tantangan yang perlu kita hadapi, dan bukan ini saja, kita juga membutuhkan waktu untuk melihat dampaknya secara lebih luas dan tantangan untuk melawan tren-tren negatif yang berkembang pesat di media sosial. Dari tantangan-tantangan ini, tak dapat dipungkiri untuk mengubah pola pikir dan perilaku para pengguna media sosial. Itu bukanlah hal yang instan. Kita perlu pengelolaan atau edukasi secara berkelanjutan dan penyadaran kepada pengguna media sosial. Nah, dari paparan-paparan yang telah kita sampaikan, sampailah kita kepada sebuah kesimpulan tentang produk kami, yang mana Sentrik menawarkan solusi yang relevan untuk menjaga interaksi daring tetap positif dan aman, serta membentuk budaya digital yang lebih santun dan bertanggung jawab. Dengan penerapan yang tepat, Sentrik dapat menciptakan bahan media sosial yang lebih sehat serta kondusif bagi para penggunanya. Dan izin para dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, santri kami telah melakukan tindakan nyata yang dimana kami telah membagikan infografis kami ke banding-banding sekolah kami, yaitu SMA Negeri 9 Jakarta, serta kita juga telah membuat website Instagram resmi terkait Sentrik lebih lanjut, dan kita telah menyebarkannya melalui IG pribadi kita. Sekian dari kami, dan ingatlah, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimau, maka di dunia digital menyatakan jaring menentukan masa depanmu. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya, Pak Tur, dipersilakan. Baik, dewan juri sekalian serta para hadirin yang kami muliakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentrik, Hormati privasi, Saling fakta, sama-sama cinta